Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa. Dengan luas lahan sebesar 7,36 juta hektar lahan dan memberi makan lebih dari 280 juta jiwa. Tapi sayangnya tidak banyak petani yang mendaftarkan lahannya dalam asuransi. Bayangkan saja, ada seorang petani yang hidupnya ia habiskan untuk membeli pupuk dan juga benih. Tetapi dalam semalam, semuanya bisa hilang seketika. Sampah tenggelam, tabungan habis, dan juga harapan pun pupus. Disinilah saya, Nafisa Nur Aziza, dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Tidak hanya sekedar memberi sebuah materi, tapi akan memberi sebuah solusi untuk masalah tersebut. Di Sumatera Barat terjadi sebuah bencana alam yang menyebabkan 1.341 hektar gagal panen. Dan yang ada di Cirebon, serangan hama menyebabkan produksi anjlok drastis. Dari situ kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan petani ini tidak pernah jauh dari yang namanya resiko. Apa sih resiko tersebut? Apakah resiko itu sama dengan kesempatan? Resiko adalah ketidakpastian adanya kerugian. Jadi, sedangkan kesempatan itu adalah lebih ke resiko yang berdampak positif. Sedangkan resiko itu lebih ke berdampak negatif. Untuk itu, seorang petani harus pintar-pintar dalam menangani resiko yang ditimbulkan. Ada 3 cara untuk menangani resiko tersebut, yaitu dengan cara menghindari, yang kedua dengan mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan, dan yang ketiga yaitu dengan cara mengalihkannya dengan cara asuransi. Apa sih asuransi? Apakah kalian sudah pernah dengar apa itu asuransi? Asuransi ini dapat didefinisikan hubungan antara dua pihak, yaitu antara penanggung, perusahaan asuransi, dan juga tertanggung, individu ataupun badan usaha. Jadi asuransi ini tidak hanya untuk individu saja, tetapi bisa untuk perusahaan ataupun juga badan lembaga. Kalau untuk lebih jelasnya, seumpama kita mengalami kerugian ataupun mengalami masalah, bencana alam, kita bisa mentransfer kerugian tersebut ke dalam perusahaan asuransi dengan syarat kita harus membayar premi per bulan ataupun per musim sesuai syarat yang di dalam asuransi tersebut. Terus apa aja sih jenis-jenis yang ada di asuransi ataupun produk-produk yang ada di asuransi? Ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa. Asuransi ini objeknya yaitu pertanggungan berupa orang, dan yang dipertanggungjawabkan adalah kehidupan seseorang. Jadi apabila nih kehidupan orang tersebut mengalami kerugian, kita bisa mendapatkan atau bisa mencairkan asuransi tersebut. Dan yang kedua yaitu asuransi umum, yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta ataupun benda. Asuransi umum ini banyak sekali variannya, seperti asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi perjalanan, dan juga asuransi pertanian yang akan kita bahas selanjutnya. Apa sih asuransi pertanian ini? Jadi asuransi pertanian adalah program yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi petani untuk kerugian ataupun gagal panen, dengan skema pembayaran premi per musim. Apa aja sih resiko yang dijamin dalam asuransi pertanian ini? Apakah semua resiko dijamin? Jadi tentunya tidak. Ada 3 resiko utama yang dijamin di sini. Yang pertama adalah banjir ataupun luapan air yang bersifat merugikan, dan yang kedua adalah kekeringan ataupun kekurangan air dan ini bersifat merugikan. Dan yang ketiga yaitu serangan wereng ataupun hama, seperti tikus dan juga penyakit tanaman yang bersifat merugikan. Dan ada pengecualian dan juga tidak dapat dijamin dalam asuransi pertanian, yaitu kesengajaan, seperti kelalaian petani, lahan yang sengaja dibakar, ataupun tidak mengikuti prosedur tanam yang baik dan juga benar. Dan yang kedua yaitu bencana luar biasa,
seperti nuklir, gempa bumi dengan skala besar, ataupun peperangan. Hal tersebut kenapa tidak bisa dijamin? Karena hal tersebut sudah termasuk bencana nasional dan penanganannya itu sudah di bawah lingkup pemerintah. Terus, apakah asuransi ini mahal? Jadi, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 36.000 saja. Karena asuransi ini sebetulnya sudah disubsidi oleh pemerintah, jadi lebih murah. Untuk itu kalian sudah ingin nih, bagaimana sih cara mendaftar dalam asuransi pertanian ini? Yang pertama yaitu kita harus bergabung dengan kelompok tani. Kelompok tani tersebut harus bersifat sah dan juga resmi. Jangan bergabung dengan kelompok tani yang bersifat menipu. Dan yang kedua yaitu pendataan. Di sini kita harus menyediakan fotokopi KTP dan juga luas lahan yang akan kita asuransikan. Dan yang ketiga yaitu pembayaran ataupun pembayaran premi sebesar 36.000 per musim. Dan juga yang terakhir yaitu polis pun akan terbit dan juga lahan kita sudah resmi terlindungi. Dan amit-amit nih, kalau seumpama lahan kita benar-benar mengalami gagal panen, bagaimana kita mencairkan asuransi tersebut? Jadi yang pertama, kita jangan panik terlebih dahulu. Kita lapor kerusakan. Dan yang kedua, petugas pun akan memverifikasi lahan kita. Apabila telah diketahui lahan kita sudah mengalami kerugian sebesar lebih dari 70%, maka asuransi tersebut akan cair. Dan apabila kerugiannya itu kurang dari 70%, maka mohon maaf, asuransi tersebut tidak dapat dicairkan. Maka akan cair nih sebesar 6 juta per hektar, dan dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening petani. Modal tanam pun kembali langsung tersedia. Untuk melindungi masyarakat paling rentan, kita harus memulainya dari yang paling akar, yaitu petani. Maka pentingnya asuransi pertanian untuk mendorong petani tersebut. Karena jika petani aman, maka kehidupan masyarakat pun akan terjamin. Saya Nafisa Nur Aziza dari SMK Negeri 2 Kota Kediri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.